Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dini Syahidatul Mubasyiroh, NIM 220721610625. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai rancangan proposal saya yang berjudul proposal pengembangan media interaktif berbasis virtual untuk pembelajaran geografi kelas 10 mengenai dinamika litosfer dalam bentuk flipbook untuk memenuhi mata kuliah pembelajaran berbasis virtual. Nah, di mana di sini terdapat bagian pendahuluan yang berisi sebagai berikut. Pembelajaran geografi di tingkat SMA memegang peran penting dalam memperkenalkan siswa pada konsep-konsep dasar tentang dinamika bumi, termasuk khususnya pada bidang studi mengenai litosfer. Nah, sebagai bagian dari kurikulum, pemahaman yang kuat tentang proses-proses geologi yang terjadi di litosfer menjadi landasan utama dalam memahami fenomena geografi yang terjadi di muka bumi. Dalam konteks ini, pengembangan media interaktif virtual sebagai alat bantu pembelajaran sangat relevan dan diperlukan. Dalam sebuah studi oleh Adiani dan Nugroho 2021, penekanan pada penggunaan media interaktif dalam pembelajaran diakui dapat meningkatkan pemahaman siswa terhadap konsep-konsep abstrak seperti proses-proses geologi di litosfer. Mereka mengatakan bahwa penggunaan media interaktif dapat merangsang rasa ingin tahu siswa, mempermudah visualisasi konsep, dan meningkatkan keterlibatan aktif dalam proses pembelajaran. Adiani dan Nugroho 2021. Nah, bisa dilihat selanjutnya seperti ini. Kemudian dalam konteks ini juga pengembangan media interaktif virtual untuk pembelajaran geografi kelas 10 khususnya mengenai dinamika litosfer menjadi langkah strategis dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran. Dengan memanfaatkan teknologi yang tersedia, siswa dapat lebih terlibat dalam proses pembelajaran, memiliki pemahaman yang lebih baik tentang fenomena geologi, dan juga meningkatkan motivasi belajar mereka. Oleh karena itu, langkah untuk mengembangkan media interaktif virtual yang relevan dan efektif diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam pembelajaran. Nah, kemudian dilanjutkan pengembangan landasan ilmiah pendukung gerakan, kemudian pengembangan media interaktif, di mana kata media ini didefinisikan dengan multimakna baik dilihat secara terbatas maupun secara luas. Munculnya berbagai macam definisi disebabkan adanya perbedaan dalam sudut pandang maksud dan tujuannya. Media merupakan komunikasi berarti seperti film, televisi, radio, audio, rekaman, foto, proses diproyeksikan, dan sejenisnya adalah media komunikasi. Kemudian, semua itu dianggap sebagai media pembelajaran ketika digunakan untuk menyampaikan pesan dalam pembelajaran. Penggunaan media pembelajaran pada tahap orientasi pembelajaran sangat membantu keefektivitasan proses pembelajaran dan penyampaian pesan ini pembelajaran pada saat ini. Di samping membangkitkan penyampaian pesan pembelajaran pada saat ini, kita juga bisa membangkitkan motivasi dan minat siswa. Nah, media pembelajaran juga dapat membantu siswa meningkatkan pemahaman penyajian data dengan menarik dan terpercaya, memudahkan penafsiran data dan pemadatan informasi. Media interaktif digolongkan sebagai media konstruktivistik yang uh, terdiri dari pembelajaran siswa dan proses pembelajaran. Karakteristik terpenting pada media pembelajaran interaktif adalah bahwa siswa tidak hanya memperhatikan penyajian atau objek, tetapi dipaksa untuk berinteraksi selama mengikuti pembelajaran. Taringan 2015. Kemudian penggunaan media interaktif dalam pembelajaran tentunya memiliki kelebihan, yaitu sistem pembelajaran lebih inovatif dan interaktif
pendidik akan selalu dituntut untuk kreatif dan inovatif dalam mencari terobosan pembelajaran, mampu menggabungkan antara teks, gambar, audio, musik, animasi, gambar, atau video dalam satu kesatuan yang saling mendukung guna tercapainya tujuan pembelajaran, menambah motivasi pembelajaran peserta didik selama proses belajar mengajar hingga didapatkan tujuan pembelajaran yang diinginkan. Mampu memvisualisasikan materi yang selama ini sulit untuk diterangkan hanya sekedar dengan penjelasan atau alat peraga yang konvensional. Baik 2020. Kemudian pembelajaran geografi dinamika litosfer. Nah, di sini pembelajaran merupakan suatu proses penyampaian pengetahuan yang dilaksanakan dengan menggunakan cara menuangkan pengetahuan kepada siswa, sedangkan geografi merupakan ilmu yang mempelajari bumi atau ruang, lebih spesifik disebut tempat membangun jembatan antara natural science dengan social science yang mengkaji secara utuh Human Earth System. Dapat disimpulkan bahwa pembelajaran geografi merupakan suatu pembelajaran di mana dalam pembelajaran keilmuan geografi yang melibatkan peran siswa dan guru untuk mengkaji bumi secara utuh dengan melihat bagaimana keruangannya, di mana tepatnya, serta melihat bagaimana hubungan antara faktor alam dengan manusia yang dilihat secara lengkap menggunakan hmm, kacamata ilmu sosial yang bergabung menjadi satu menjadi interaksi bumi dan manusia. Nah, kemudian dalam pengembangan ini saya menggunakan metode EDI, di mana tahapan metode EDI dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, analisis. Pada tahap ini dilakukan analisis berbagai aspek seperti dasar pengembangan media, seperti aspek analisis kurikulum, analisis media pembelajaran, dan analisis karakteristik siswa pada sekolah menengah atas atau SMA. Kemudian analisis kurikulum meliputi tahap mengidentifikasi kompetensi inti atau KI dan kompetensi dasar atau KD dalam kurikulum 2013. Kemudian dijabarkan menjadi indikator-indikator dan menentukan kesesuaian dengan kurikulum. Analisis media pembelajaran meliputi tahap identifikasi kondisi media pembelajaran yang ada di lapangan dan analisis kebutuhan media pembelajaran. Selain itu, pada tahap ini juga dilakukan peninjauan terhadap sumber daya yang tersedia untuk pengembangan media pembelajaran. Nah, hal ini termasuk anggaran waktu, ke teknologi, dan keahlian yang diperlukan. Kemudian, analisis karakter siswa meliputi analisis karakteristik siswa, perilaku, dan kebutuhan siswa. Yang kedua ada desain. Pada tahap ini dilakukan rancangan pembuatan media interaktif untuk pembelajaran geografi kelas 10 mengenai dinamika litosfer. Kemudian rancangan ini meliputi tahapan pembuatan media, penyusunan materi, dan pengembangan sistem interaktif. Nah, tahap ini dilakukan untuk menghasilkan media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik siswa serta kompetensi inti dan dasar di dalam kurikulum pengembangan develop. Nah, pada tahap pengembangan dilakukan untuk pembuatan media interaktif ini. Nah, kemudian implementasi. Pada tahap implementasi ini dilakukan realisasi hasil akhir dari media yang dikembangkan, pengujian kebersihan penggunaan media, pengumpulan data, dan analisis penggunaan media serta pengembangan sistem pengumpulan data dan dilakukannya tahap ini untuk mengetahui keberhasilan penggunaan media pembelajaran atau juga dalam pengembangan sistem pengumpulan data yang efektif. Kemudian yang terakhir ada tahap evaluasi. Pada tahap ini itu meliputi pengumpulan data dan analisis penggunaan media interaktif virtual. Tahap ini juga meliputi pengumpulan dan penggunaan media, analisis data penggunaan media. Serta tahap ini dilakukan revisi akhir untuk memperbaiki kekurangan dan juga menyempurnakan media pembelajaran serta untuk mengetahui keberhasilan penggunaan media pembelajaran serta mengembangkan evaluasi dan lain sebagainya. Nah, seperti itu rancangan dari proposal saya untuk kedepannya mungkin saya akan membuat atau melaksanakan progres selanjutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.